Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanidian Saputra. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi konflik. Konflik merupakan fenomena sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun dalam suatu organisasi. Hal ini terjadi karena manusia sebagai makhluk hidup memiliki tujuan, kepentingan, nilai, dan pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terkadang dapat menimbulkan pertentangan antara individu maupun kelompok. Secara etimologis, konflik berasal dari bahasa Latin configere yang berarti saling memukul atau saling berbenturan. Dalam kehidupan sosial, konflik dapat diartikan sebagai tindakan dari suatu pihak yang dapat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain, baik dalam hubungan antar individu maupun antar kelompok. Konflik juga dapat dipahami sebagai interaksi sosial yang lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada persamaan, sehingga sering terjadi menimbulkan pertentangan dalam mencapai tujuan tertentu. Konflik biasanya muncul ketika dua pihak atau lebih memiliki kepentingan yang tidak sejalan, dan masing-masing pihak berusaha mempertahankan kepentingannya. Konflik merupakan kondisi yang timbul karena adanya kekuatan atau kepentingan yang saling bertentangan. Oleh karena itu, konflik merupakan gejala sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat dan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha mencapai tujuannya dengan cara menentang pihak lain yang terkadang disertai ancaman ataupun tindakan tertentu. Selain itu, beberapa ahli juga menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena perbedaan sikap, nilai, kebutuhan, maupun kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Konflik dapat terjadi antara individu, kelompok, antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok dalam suatu organisasi atau masyarakat. Namun demikian, konflik tidak selalu berdampak negatif. Jika dikelola dengan baik, konflik juga dapat menjadi sarana untuk menemukan solusi, memperbaiki hubungan, serta meningkatkan pemahaman terhadap suatu permasalahan. Baik, selanjutnya saya Diana Vitasari akan menjelaskan fase-fase konflik. Terdapat 5 fase proses terjadinya konflik. Yang pertama adalah fase pra-konflik. Tahapan di mana suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua belah pihak ataupun lebih. Pada fase ini, konflik itu belum terlihat secara nyata. Seringkali pihak-pihak yang terlibat belum menyadari adanya ancaman konflik yang lebih besar untuk kedepannya. Yang kedua adalah fase konfrontasi. Pada fase ini, konflik bukan lagi sekadar perbedaan diam-diam. Masing-masing pihak mulai untuk mengumpulkan kekuatan dan mencari dukungan ataupun sekutu untuk memperkuat posisi mereka. Hubungan menjadi semakin tegang dan orang-orang mulai terpecah menjadi dua kubu yang saling berlawanan. Yang ketiga adalah fase krisis. Nah, tahapan ini merupakan puncak dari konflik. Ketegangan dan kekerasan mulai terjadi. Dalam konflik skala besar, periode ini merupakan perang. Komunikasi di antara kedua belah pihak pun kemungkinan akan terputus dan pernyataan dari kedua belah pihak pun cenderung menuduh dan menentang. Perkenalkan, nama saya Inka Wulan Putri Trikoyo dengan NIM 231010111196. Yang keempat, ada fase akibat. Dalam fase ini, konflik pasti akan meninggalkan akibat. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi, dan kekerasan pada fase ini telah mengalami penurunan, sehingga kemungkinan adanya penyelesaian. Yang kelima, ada fase pasca konflik. Jadi pada fase ini diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai macam konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah pada situasi normal di antara kedua belah pihak. Halo semuanya, perkenalkan saya Aditya Purnama dengan NIM akhiran 199. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori konflik sosial. Sebenarnya apa sih teori konflik sosial itu? Teori konflik sosial adalah pandangan dalam sosiologi
menjelaskan bahwasanya kehidupan bermasyarakatan tidak lepas dari yang namanya konflik. Konflik terjadi karena seringnya perbedaan pendapat untuk individu maupun kelompok. Nah, contohnya apa sih teman-teman? Contohnya ketika dalam kehidupan sehari-hari lah, ketika orang tua dan anak sering perdebatan antara anak ingin kuliah di jurusan yang dia minatinya dan orang tua menginginkan jurusan yang dianggap lebih menjamin masa depannya. Nah, ini tentunya menimbulkan konflik teman-teman, konflik antara anak dan orang tua. Namun jika diselesaikan dengan baik, justru bisa menghasilkan keputusan yang bijak seperti itu. Teori gaya manajemen konflik ditemukan oleh Kenneth Thomas dan Red Gilman pada tahun 1974. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat 5 gaya utama dalam mengelola konflik. Yang pertama ada kompetisi, yaitu sikap tegas dan tidak kooperatif untuk memenangkan konflik. Gaya ini cocok digunakan dalam situasi darurat atau saat keputusan harus diambil dengan cepat, namun jika berlebihan dapat merusak hubungan. Yang kedua ada kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution. Gaya ini dianggap paling efektif karena dapat menyelesaikan masalah sekaligus memperkuat hubungan. Yang ketiga ada kompromi, yaitu mencari jalan tengah dengan saling mengalah agar tercapai kesepakatan. Gaya ini biasanya digunakan ketika waktu terbatas atau kekuatan kedua pihak seimbang. Yang keempat ada penghindaran, yaitu menghindari konflik tanpa menyelesaikan secara langsung. Cara ini dapat mengurangi ketenangan sementara, tetapi masalah bisa kembali muncul di kemudian hari. Yang terakhir, yang kelima ada akomodasi, yaitu mengalah demi menjaga keharmonisan hubungan. Gaya ini bermanfaat dalam situasi tertentu, namun jika terlalu sering digunakan dapat membuat seseorang merasa dirugikan. Dengan memahami kelima gaya ini, konflik dapat dikelola secara lebih efektif sesuai dengan situasi yang dihadapi. Saya Dimas Andri Ilmawan dengan NIM 2310111203. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori resolusi konflik restoratif. Nah, apa sih teori resolusi konflik restoratif? Teori resolusi konflik restoratif adalah pendekatan penyelesaian konflik yang berfokus pada memperbaiki hubungan yang rusak dan mencari solusi secara bersama. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih menekankan kepada hukuman. Nah, pendekatan ini lebih mengutamakan dialog, saling memahami, dan kerjasama antara pihak yang terlibat. Nah, dalam dunia pendidikan, pendekatan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti mediasi, yaitu penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga yang netral, seperti guru atau konselor. Nah, selain itu, ada dialog terbuka, yaitu percakapan langsung antara siswa, guru, atau orang tua untuk membahas masalah dan mencari pemahaman bersama. Ada juga restoratif circle, yaitu pertemuan yang melibatkan semua pihak dalam konflik untuk saling mendengar, membangun empati, dan menemukan solusi bersama. Sekolah juga dapat mendukung melalui program seperti pelatihan komunikasi, pengelolaan emosi, dan kerjasama tim. Dengan adanya pendekatan ini, konflik tidak hanya diselesaikan, namun tetapi juga membantu memperbaiki hubungan dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih damai dan harmonis.